Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audita Febriana Putri dari kelas S3E Pendidikan Ekonomi dengan NPM 2021-145-00523. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan KTSP dan kurikulum 2013 pada mata kuliah kurikulum pendidikan. Di sini ada 5 pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, konsep kurikulum KTSP. Yang ketiga, konsep kurikulum 2013. Yang keempat, perbedaan KTSP dan kurikulum 2013, serta kelebihan dan kekurangan KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada konsep KTSP. Konsep KTSP ini meliputi yang pertama, pengertian KTSP. Dalam Standar Nasional Pendidikan dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 dan 2. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Selanjutnya ada karakteristik KTSP. Yang pertama, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat pada struktur program yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Keberhasilan KTSP lebih banyak diukur dari kemampuan siswa menguasai materi pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari sistem kelulusan yang ditentukan oleh standar minimal penguasaan isi pelajaran. Yang kedua, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Hal ini dapat dilihat dari prinsip pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai pendekatan. Dan juga, kurikulum ini menekankan kepada aspek pengembangan minat. Yang ketiga, KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Hal ini tampak pada salah satu prinsip KTSP, yakni berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Dengan demikian, maka KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan oleh daerah. Dan yang keempat, KTSP merupakan kurikulum teknologis. Hal ini dapat dilihat dari adanya standar kompetensi dasar yang kemudian dijabarkan pada indikator hasil belajar, yaitu sejumlah perilaku yang terukur sebagai bahan penilaian. Dan yang selanjutnya ada tujuan KTSP. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Poin yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembangan keputusan bersama. Dan poin yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya ada prinsip KTSP. Yang pertama, berpusat pada kompetensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis untuk bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan kompetensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang ketiga, kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri
secara terpadu serta disusun dalam keterkaitan dan berkesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dikembangkan secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang poin keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. Poin yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang dirancangkan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Dan poin yang ke-7, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya di sini ada konsep kurikulum 2013. Di sini meliputi yang pertama ada pengertian kurikulum 2013-nya. Kurikulum 2013 atau K13 atau Kurtilas adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006, yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun, dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Poin yang kedua, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sehingga dapat menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Dan poin yang ketiga, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sini juga ada tujuan kurikulum 2013. Tujuan dari kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, serta afektif, mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dan sini ada prinsip kurikulum 2013. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Poin yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Poin yang kelima, pembelajaran terpadu. Poin yang keenam, pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi, pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. Dan poin yang terakhir, peningkatan keseimbangan dan kesinambungan dan keterkaitan antara hard skill dan soft skills. Selanjutnya di sini ada perbedaan KTSP dan kurikulum 2013. Di sini ada 5 poin yang membedakan antara KTSP dan kurikulum 2013. Pada poin yang pertama, pada KTSP 2006, standar kompetensi kelulusan diturunkan dari standar isi. Sedangkan kurikulum 2013, standar kompetensi kelulusan diturunkan dari kebutuhan. Poin yang kedua, pada KTSP 2006, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran yang dirinci melalui standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi kelulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Pada poin yang ketiga, KTSP 2006 menerapkan pemisahan antara mata
pelajaran, pembentukan sikap, pembentukan keterampilan, dan pembentukan pengetahuan. Sedangkan kurikulum 2013 menerapkan semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Poin yang keempat, pada KTSP 2006, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Dan poin yang kelima, pada KTSP 2006, berisi mata pelajaran lepas satu dengan yang lainnya, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah, sedangkan kurikulum 2013, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti atau tiap kelas. Sini ada kelebihan dan kekurangan pada KTSP. Pada kelebihannya, yang pertama, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan dan dapat tercapainya pendidikan karakter. Yang kedua, KTSP sangat memungkinkan bagi tiap siswa untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. Poin yang ketiga, untuk mengantisipasi permasalahan pendidikan, namun secara umum, KTSP bias diandalkan menjadi patokan menghadapi tantangan masa depan dengan pembekalan keterampilan peserta didik. Poin yang keempat, peserta didik juga diajak bicara, diskusi, wawancara, dan membahas masalah-masalah yang kontekstual yang tertuang dalam kenyataannya memang diperlukan sehingga peserta didik menjadi lebih mengerti dan menjiwai permasalahannya karena sesuai dengan keadaan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Di samping kelebihannya juga ada kekurangan dari penerapan KTSP. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada, yaitu minimnya guru dan sekolah. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai perlengkapan dari keterlaksanaannya KTSP. Jadi, kurangnya sarana dan prasarana itu kurang mendukung kegiatan siswa yang untuk menerapkan dalam KTSP ini sendiri gitu. Pada poin yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktiknya di lapangan. Dan poin yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Sulit untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam sebagai syarat spesifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Pada kelebihannya, di sini kurikulum 2013 banyak kompetensi yang dibutuhkan sesuai perkembangan seperti di pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skills, dan kewirausahaan. Dan yang kedua, sangat tanggap terhadap fenomena dan perubahan sosial. Hal ini mulai dari perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Standar penilaian mengarahkan kepada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional. Dan juga di sini ada kekurangan dari penerapan kurikulum 2013. Yang pertama, guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal, banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan oleh guru. Pada poin yang kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013. Hal ini karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif. Pada kenyataannya, sangat sedikit para guru yang seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berpikir guru, dan salah satunya dengan pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar merubah paradigma guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar kreatif. Dan poin yang ketiga, tidak pernahnya guru dilibatkan langsung dalam proses perkembangan kurikulum 2013, karena pemerintah cenderung melihat guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Sekian penjelasan dan pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.